Ini beberapa pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Lanjut. Mari kita di sini saling berkolaborasi mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Kita bisa menggunakan dengan 6 dimensi dari profil belajar Pancasila. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi, sehingga setiap belajar siswa sesuai dengan kelebihan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah menentukan disiplin yang didorong di dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tujuannya sebagai seorang pendidik dapat mendidik dan mengajar dan melatih siswa supaya bisa menjadi individu yang berkualitas dari segi akhlak maupun intelektualnya. Untuk motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang dimiliki oleh seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Motivasi bisa untuk menghindari kenyamanan dari hukuman. Yang kedua, bisa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Itu ada beberapa motivasi. Di sini saya mengambil konsep dasar disiplin dengan pertama identitas gagal. Mengapa disebut identitas gagal? Karena pada pembelajaran yang lalu kita mengenal hukuman dan penghargaan. Biasanya di dalam hukuman itu ada murid takut sama guru. Terkadang kita memaksa murid menjadi tidak percaya diri, murid cenderung tidak mengakui kesalahannya, menyakitkan. Itu adalah dari hukuman. Kalau penghargaan, terkadang penghargaan tidak bersifat efektif, dapat merusak hubungan, mengakibatkan sistem ranking merampas anak. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses menurut saya itu ada konsekuensi dan restitusi. Di dalam konsekuensi ada yang tidak menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menjadi rendah diri. Di dalam restitusi tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas anak. Itu adalah beberapa konsep tentang disiplin. Di dalam disiplin positif ini saya menerapkan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan di positif dalam siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Itu menurut dosen di tahun 2004. Sedangkan ciri-ciri restitusi, satu, bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Restitusi juga bisa untuk memperbaiki hubungan baik. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut kita untuk melihat ke dalam diri kita. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru marah, siswa menjadi takut. Guru menghukum, berdiri di kelas, itu biasanya yang terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, guru tegas dan siswa hormat. Guru memberi waktu untuk siswa mengerjakan istirahat. Low battery, please charge. Kalau restitusi, guru bertanya tentang keyakinan kelas dulu dan membantu menyelesaikan. Kemudian guru terbuka kepada siswa untuk menghormati. Yang selanjutnya, di dalam restitusi terdapat 5 posisi kontrol. Posisi kontrolnya bisa berupa penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, pemantau maupun manajer. Low battery, please charge. Contoh penerapan posisi 5 kontrol. Misalnya kita sebagai penghukum, patuhi aturan, berdiri di pojok kelas. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali harus bu guru memberitahu, bu guru kecewa. Kemudian sebagai teman, ayolah
buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah, mungkin nantinya nggak turun. Kalau sudah memantau, beda lagi, kamu sudah melanggar apa Low battery. dan Please charge. konsekuensinya. Kemudian kalau kita menerapkan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, pada awal tahun biasanya kita membuat keyakinan kelas. Mengapa kita harus menyatakan keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Itu ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita harus memiliki pemantau tentang penggunaan helm? Misalnya beberapa contoh ada lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Lanjut. Di dalam kelas yang sudah saya terapkan di kelas 6, saya membuat keyakinan kelas. Pertama, saya berdiskusi dengan anak-anak. Kemudian kami membuat beberapa kesepakatan kelas. Kemudian kami ditulis di sebuah lembaran, kemudian ditempelkan pada papan atau kertas yang sudah saya siapkan. Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukannya bisa lebih abstrak dari peraturan. Pembentukannya bisa harus mudah diingat, bersifat universal yang umum, sesuai dengan kondisi sekolah dan kelasnya masing-masing. Dibuat dalam bentuk yang positif, semua adalah siswa satu kelas harus dilibatkan. Tidak bisa kalau tidak semua dilibatkan, karena itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Dalam membandingkan restitusi kita itu ada namanya segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, memvalidasi yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Lanjut. Dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya kita memiliki standar kepribadian baik profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang yang mau menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah tentang disiplin positif yang sudah saya terapkan di kelas saya. Semoga kedepannya bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN Bangurejo Kidul 5 dari CGP Angkatan ke-10, Ibu Pipit, menyatakan bahwa dengan penerapan disiplin positif di sekolah telah membawa banyak perubahan. Kedepannya semoga terus dapat diterapkan di sekolah kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai teman sejawat dari Ibu Vivit CPG Angkatan 10 menyatakan bahwa di dalam menerapkan disiplin positif dari Bu Vivit telah berdampak baik. Kedepannya semoga terus dapat diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor ini benar.